Kemarin IHSG hijau ya dan candlenya cukup menarik karena bikin doji dan untuk IHSG sudah menutup gapnya ya. Gapnya sudah tertutup ya, jadi sudah tertutup nih di area gapnya ini. Dan saat ini memang di area support di area 5.900-an ya. Jadi IHSG secara daily-nya sudah cukup menarik karena dia ada di level support dan sudah membentuk doji dan secara MACD pun momentumnya ya sudah mulai melemah nih ya. Jadi beberapa hari mendatang kuat di support ini kemungkinan besar akan golden cross dan akan rebound ya. Dari MACD pun sudah terbentuk bullish divergent ya. Jadi sudah paling nggak dua indikator ya. MACD-nya sudah bullish divergent dan dari doji-nya pun, dari candle-nya pun sudah membuat doji ya. Jadi minggu inilah 2 hari ini ya, dua atau 3 hari ya. Di minggu ini harus paling nggak dia nggak bikin lower low ya, dan nanti akan bikin candle reversal ya. Jadi saat ini sudah mulai oke lah secara daily-nya ya, tapi secara weekly-nya sebenarnya belum ada tanda-tanda ya. Jadi masih strong bullish walaupun sudah mulai ada ekor dari bawah ya. Jadi lo di minggu ini jangan di break kuat di situ sih. Potensi kuat untuk IHSG akan mencoba rebound ya karena dari daily-nya sudah cukup menarik lah dia. Untuk seperti ini ya, dia sudah membuat doji ya, doji setelah dia turun bearish dan doji dan minggu depan adalah konfirmasinya ya apabila timbul candle seperti ini ya, morning star ataupun yang penting dia nggak bikin lower low lah. Dia nggak bikin lower low, dia akan kemungkinan akan bergerak naik ya, bullish ya dan penurunan pun seperti sama ini ya, ini V-shape ya, ini turun terus kemudian ada balasan hijau terus ya. Mudah-mudahan seperti itu untuk ISG ya. Jadi seperti ini juga ya di beberapa bulan minggu yang lalu ini ya. Ini sempat ada nggak bikin lower low, dia masih ada naik ya, masih ada naik. Jadi saat ini apabila terkonfirmasi naik ya, retest pertama di 6.400 ya, ke situ arah IHSG ya. IHSG hijau dan beberapa saham juga hijau ya. Kita akan bahas beberapa saham ya dari Bakri, mungkin nanti ambil satu, dari Happy Apsoro juga ambil satu ya, dan nanti ada dua lagi ya kita akan coba update. Jadi kita akan update 4 saham ya. Kita mulai dari saham pertama dulu, kita coba Bumi ya. Bumi Jumat kemarin juga naik ya, naik 12% ya, 12% dengan volume ya, lumayan lah untuk Bumi. Bumi juga ini sempat ada rekom dari kami ya dan terkena cut loss dan sempat kami bilang juga ya. Jadi batasi resiko apabila terkena cut loss nunggu di area bawah ya, dan saat ini sudah dibentuk lah nih area bawah ya nih ya. Dia ada support dulu di Oktober 2025 nih, ada support ya di area 160-an ya, dan sudah mantul nih ya. Ya, candlenya pun bullish. Jadi saat ini yang belum punya barang sih wait and see karena dia sudah di area resisten ya, di area 190-an ya. Kuat di situ sih dia akan naik lagi ke area 200-an, tapi apabila 190 hanya menjadi resisten dan turun ya dia akan uji support ya. Supportnya masih sama nih di area 160. Kuat di situ sih masih ada potensi Bumi untuk naik kembali ya. Secara trennya masih masih turun ya. Jadi ini teknik rebound biasa, dia retest support nih, retest support dan mantul. Jadi supportnya masih sama di area ini ataupun mau kalau misalkan nggak mau turun ya nunggu di area dia kuat dulu di 190. 190 kuat dia akan coba 200 ya. Dari MACD juga cukup menarik, dia sudah momentumnya sudah mulai lemah dan kuat di area support, dia akan mencoba naik kembali ya nanti ya. Kita lihat dari Broksum ya. Oh ya, tadi ISG sepertinya asing masih keluar ya. Jadi walaupun ada technical rebound tapi asingnya masih keluar. Jadi harus diperhatikan juga ya apabila dia meladit garis bond ya harus sesuai trading plan masing-masing.
terkena cut loss keluar dulu ya, seperti tadi bumi ya. Kita ada area buy, terkena cut loss, kita nunggu lagi di area supportnya, dan area supportnya memang di area ini ya, di 160-an ya. Dia adalah dulu resisten, di break, dan baru di retest sekali nih, dan langsung mantul ya. Jadi yang sudah mungkin serok, selamat ya apabila besok 190-nya gagal naik dan misalkan di break tapi nggak kuat malah turun kembali di 190, bisa pasang trailing stop. Yang belum punya barang bisa dua opsi, nunggu di support ataupun nanti dia nunggu kuat dulu di 190-an. Target berikutnya di 200 sampai 220-an. Kita lihat Broksum apakah menarik di bumi. Bumi masih ada distribusi ya, tanggal 22 masih ada distribusi, small distribusi ya, dari PD ya, barangnya cukup banyak, BDAKZU ya, barangnya cukup banyak. Yang masuk, ada retail masuk, tapi smart money sebenarnya juga ada masuk nih ya. Ada CC, ada AZ, ada BK ya, ada MG di 170-an lah. 170-an artinya sudah profit lumayan ya. Jadi yang belum masuk dan mau masuk harus wait and see karena yang serok hari ini sudah profit lumayan ya. Supaya masih sama di area 160, 190-nya nggak masih turun lagi apabila di break dan turun lagi di bawah 190, yang sudah punya barang harus harus pasang trailing stop ya. Seperti itu untuk bumi. Kita masuk saham kedua ya, kita coba Mina ya. Mina di Jumat kemarin juga sama ya, rebound ya. Ini juga sama terkena cut loss ya. Jadi memang kemarin sempat kita rekom dan terkena cut loss, dan saat ini Mina juga sama mantul di support kuatnya ya. Jadi seperti itu ya. Misalkan kita terkena cut loss, harus cut loss dulu, nanti nunggu di area support berikutnya. Dan di Mina supportnya memang di area MA 200 nih ya. Sempat di break dan tapi tutupannya mantul kembali ya di atas MA 200, dan hari berikutnya dia nggak bikin lower low ya. Low di 254 nggak di break, dia malah naik, dan saat ini terkena area resisten ya. Area 310 ini sudah ada dua candle sebelumnya itu ada yang jualan di area ini ya. Jadi yang belum punya barang wait and see dulu. Support masih sama di area MA 200 ya, ataupun apa-apa bila nggak dikasih turun, perhatikan di area ini dulu ya. Dia kuat di 300-an, masih ada potensi lagi dia untuk naik ya di 340. Dengan catatan dia harus kuat dulu di 300 ya, karena area harus dijaga nih di 300 ini ya. Apabila 300 di break dan langsung balik turun di bawah 300 ya wait and see ya. Yang belum punya barang harus kuat dulu di 300. Yang sudah punya barang pasang trailing stop-nya ya. 300-nya nggak mampu bertahan, harus di TP sebagian dulu ya. Masih ini cukup menarik, dia sudah mulai momentumnya sudah mulai melemah ya. Karena sudah mantul emang dari MA 200. Jadi support sama masih di MA 200-nya. Di Mina ya. Kita lihat Broksumnya Mina. Ada big akumulasi ya. Ada barang cukup banyak nih. OD, AK, CCBK ya. Hati-hati juga ya karena AKBK ini kadang-kadang dia scalping ya di 290. 290 jadi sudah profit lumayan ya. Jadi yang mau masuk perhatikan apabila untuk scalping ya. 300-nya kuat masih cukup menarik, dia akan naik lagi ya ke 340, tapi apabila 300-nya malah kena 300 tapi langsung turun ya, mungkin pada TP ya AKBK-nya ya. Jadi support masih sama di MA 200 karena saat ini sudah terkena area resisten ya. Jadi banyak ya mungkin akan profit taking ya di area 310-an ini. Masuk ke saham ketiga ya, kita coba Antam ya. Antam juga sama, ISG mantul, semuanya mantul ya. Antam saat ini lagi area sideways ya, ini sudah membentuk area sideways, jadi lebih terukur lah malahan ya, seperti ini. Di area 200, 2.900 support ya. Saat ini resistennya di area 3.170. Jadi yang karena masih sideways seperti ini ya, manfaatkan apabila dia koreksi ya.
koreksi ke area 2900, kuat di area itu bisa buy apabila dijebol ya cut loss dulu karena turunnya cukup dalam nih karena ini adalah support kuat ya. Dua support kuatnya itu di area 2840-an ya, 2850-an. Dan saat ini sudah mulai area sideways ya. Jadi cukup menarik lah untuk swing ya, untuk swing buy on support karena memang di area support kuat nih. Dia area support ini sudah terbentuk dari Mei 2025 ya, di retest sering di retest dia. Retest mantul juga retest mantul, saat ini juga lagi di retest nih. Jadi potensinya sudah cukup menarik nih karena dia sudah terbukti mantul ya. 4% lah, cukup menarik. Volumenya pun cukup ada volume masuk ya, volume masuk. Saat ini memang di area nanggung apabila nggak beberapa hari mendatang ya, Antam nggak turun tapi malah kuat di area 3.100-an ya, bisa buy di situ ya. Targetkan di area gap nih, ada gap di 3.350 ada gap dan di MA 200 menjadi target kenaikan berikutnya untuk Antam. Dari segi Broksum seperti apakah di Antam? Ya, distribusi ya, wah KZ barangnya cukup banyak, KZ, ZP, KK ya. Ini Smart Money juga sudah mulai masuk, DX, LG ya. Ada AZ, BK juga KI, di average sekitar 3.000, 2.090-an ya. 3.090. Oh ya masih BEP ya, masih BEP. Jadi ya kuat di area 3.100 menarik, dia akan menuju lagi di area gap ya. Tapi apabila merah, ya nunggu di support sekalian di 2.900-an. Seperti itu untuk Antam, kita masuk saham ketiga. Kita coba Adaro ya. Sorry, keempat ya. Saham terakhir Adaro juga sama, bullish candle ya. Ini sempat kami ulas juga ya di sahamnya Saratoga Group. Saat itu dia sudah breakdown ya, uptrend trendline-nya ya, dan terbukti ya langsung dia turun 3 hari nih, 3 hari turun dan ke area support ya, dan sudah mantul nih area support di 2.140-an ya. Jangan jauh-jauh lah, area support yang di sini saja ya, di 2.200. 2.200 menjadi area support saat ini ya. Ini adalah area support dan saat ini Adaro sudah akan mendekati area resistennya ya. Dulu adalah area support nih 2.400 di breakdown ya. Di breakdown dan saat ini retest ya paling ke 2.400. Jadi saat ini memang area cukup nanggung ya karena space-nya nggak terlalu banyak nih, sudah ada kena area resistennya ya. Takutnya kita beli di sini dan terus koreksi malah kurang bagus ya. Jadi saat ini support masih sama ya di area 2.200. Apabila ada koreksi ke area itu cukup menarik dan kemarin walaupun bullish ya 6% tapi volumenya nggak mendukung ya, kecil. Walaupun MACD memang masih dead cross ya, tapi momentumnya sudah mulai melemah. Dan penurunan kemarin juga ada bearish divergence ya, pas ini ada bearish divergence, harganya cenderung naik ini ya, dan tapi dari MACD-nya turun ini. Apabila kita bikin kayak trendline-nya ya, kita itu di sini tuh, dia malah cenderung naik ya. Dan dari MACD-nya dia cenderung turun ya ini ya. Nih, jadi bearish divergent ya. Jadi harga naik tapi MACD-nya turun dan terbukti dia turun ya. Jadi seperti ini ya indikator walaupun kadang-kadang lagging tapi bisa menjadi itulah panduan kita lah untuk trading ya. Dan saat ini sudah area resisten ya nanggung, tunggu di area support lah di 2.200-an atau kalau enggak di area ring sideways sebelumnya lah di inilah. Ini juga area support dulu tuh di area 2.300. Jadi yang belum punya barang wait and see, nunggu di area 2.300 seperti apa responnya. Apabila di breakdown ya ke area support lagi di 2.200. Seperti itu untuk Adaro karena volumenya pun nggak terlalu mendukung ya. Kita lihat dari Broksum apakah ada yang akumulasi. Ada small akumulasi ya. Ada AK, ZU, KI, KZ, DX ya. Smart money semua ini. Di 2.280.
Ya sudah floating profit lumayan ya, floating profit lumayan, tapi secara teknikal dia akan mendekati resisten lah di 2.400. Jadi yang mau beli harus lihat dulu ya, kira-kira target price-nya berapa dan cut loss-nya berapa ya. Pak beli di hari ini, di hari penutupan kemarin ya, masih ada sekitar cuma 2% ya. Jadi yang mungkin beli di hari kemarin untuk scalping dulu lah karena udah mendekati area resisten ya, takutnya malah kebanting lagi ya. Jadi amankan profitnya ya di area resisten sana. Secara trennya dia masih turun ya, masih turun dan naiknya pun dengan volume kecil ya. Terus mudah-mudahan kuat dulu lah dia ke area 2.300 ataupun ke support ini. Karena saat ini area nanggung di Daru. Seperti itu ya untuk 4 saham yang cukup menarik karena ISG rebound dan 4 saham tadi juga rebound ya. Jadi ISG rebound mudah-mudahan besok 2 minggu depan inilah IISG hijau dan kita bisa mulai profit lah karena memang di minggu kemarin agak susah trading ya karena sering cut loss. Saya juga sama karena terkena cut loss terus ya. Jadi mudah-mudahan minggu inilah berkahnya keluar dari IISG. Seperti itu, yang mungkin belum subscribe jangan lupa subscribe untuk dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat. Salam doyan cuan.